Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelumnya mohon izin saya dan teman saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mini project Statistika Industri 2 dengan judul analisis pengaruh faktor iklim dan aktivitas industri terhadap konsumsi energi menggunakan regresi linear berganda. Penelitian ini dilakukan menggunakan aplikasi SPSS dengan data periode 2020 sampai 2024. Penelitian ini dipilih karena konsumsi energi menjadi salah satu isu penting dalam sektor industri dan energi, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan operasional industri migas. Selanjutnya untuk latar belakang. Dalam latar belakang ini ada 5 poin. Yang pertama, konsumsi energi meningkat seiring pertumbuhan industri dan ekonomi. Yang kedua, sektor industri menjadi pengguna energi terbesar. Ketiga, faktor iklim seperti temperatur dapat mempengaruhi penggunaan energi. Keempat, aktivitas industri membutuhkan energi untuk produksi dan distribusi. Yang kelima, penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari average temperature dan industrial activity index terhadap energi consumption. Lalu, konsumsi energi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan industri, khususnya pada sektor minyak dan gas. Semakin tinggi aktivitas industri, maka kebutuhan energi juga cenderung meningkat. Selain itu, faktor iklim seperti temperatur juga dapat mempengaruhi penggunaan energi. Contohnya, ketika suhu meningkat, maka penggunaan pendingin ruangan dan mesin industri juga meningkat, sehingga konsumsi energi menjadi lebih besar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor iklim dan aktivitas industri memiliki pengaruh terhadap konsumsi energi di Indonesia. Penelitian ini juga penting untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antara kondisi lingkungan dan kebutuhan energi nasional. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu, apakah faktor iklim berpengaruh terhadap konsumsi energi? Kedua, apakah aktivitas industri berpengaruh terhadap konsumsi energi? Dan ketiga, apakah faktor iklim dan aktivitas industri secara bersama-sama berpengaruh terhadap konsumsi energi dalam periode 2020 sampai 2024. Rumusan masalah ini dibuat agar penelitian memiliki arah analisis yang jelas dan terfokus. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor iklim terhadap konsumsi energi, mengetahui pengaruh aktivitas industri terhadap konsumsi energi, serta menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melatih penerapan analisis statistik menggunakan data nyata dalam bidang energi dan industri. Selanjutnya, konsumsi energi. Konsumsi energi merupakan penggunaan energi untuk memenuhi kebutuhan manusia maupun industri. Dalam sektor industri, energi digunakan untuk menjalankan mesin produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya. Konsumsi energi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan industri, aktivitas ekonomi, transportasi, jumlah penduduk, dan kondisi iklim. Karena itu, konsumsi energi menjadi indikator penting dalam melihat perkembangan ekonomi dan aktivitas suatu negara. Selanjutnya, faktor iklim terhadap konsumsi energi, yaitu yang pertama, temperatur tinggi meningkatkan penggunaan pendinginan dan mesin. Yang kedua, perubahan iklim mempengaruhi pola konsumsi energi. Dan yang ketiga, faktor iklim dapat mempengaruhi distribusi energi dan kebutuhan bahan bakar. Dalam faktor iklim seperti temperatur dan kondisi cuaca, penggunaan pendingin ruangan dan sistem ventilasi biasanya ikut meningkat, sehingga kebutuhan energi juga bertambah. Dalam sektor energi dan migas, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi distribusi energi dan kebutuhan bahan bakar. Selain itu, perubahan iklim global juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan peningkatan penggunaan energi fosil dan emisi karbon. Selanjutnya, aktivitas industri terhadap konsumsi energi. Yang pertama, industri membutuhkan energi untuk operasional. Yang kedua, semakin tinggi industrialisasi, maka konsumsi energi meningkat. Yang ketiga itu, dalam logistik migas, aktivitas industri mempengaruhi distribusi energi. Semakin tinggi aktivitas industri, maka energi yang digunakan untuk produksi, penyimpanan, dan transportasi juga meningkat. Dalam bidang logistik migas, aktivitas industri berhubungan langsung dengan distribusi bahan bakar dan kebutuhan energi nasional. Oleh sebab itu, sektor industri menjadi salah satu indikator penting dalam analisis konsumsi energi. Selanjutnya, ada metode regresi linear berganda. Yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini, di mana untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah average temperature dan industrial activity index, sedangkan variabel dependennya adalah energy consumption.
Metode regresi linear berganda dipilih karena penelitian ini melibatkan dua variabel bebas yang diduga mempengaruhi konsumsi energi, di mana dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah E. Dengan keterangan Y adalah konsumsi energi, X1 adalah average temperatur, X2 adalah industrial activity index, A adalah konstanta, dan E adalah error. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sumber data yang kami ambil dalam proyek statistika ini. Untuk data yang kami ambil itu berasal dari dataset Climate and Energy Consumption periode 2020 sampai 2024. Dataset tersebut berisi data sintetis harian selama 5 tahun yang menggabungkan indikator iklim global dan statistik konsumsi energi dari 50 negara di berbagai benua. Namun dalam penelitian ini kami itu hanya mengambil data yang berasal dari Indonesia saja sebagai objek penelitian dengan jumlah data 1827 data dengan variabel dependennya itu energy consumption serta variabel independent yaitu average temperature and industrial activity index. Metode analisis yang kami gunakan yaitu menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah data dan analisis statistik. Metode tersebut antara lain yang pertama yaitu statistik deskriptif. Nah, metode ini biasanya itu digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian seperti nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Yang kedua yaitu uji korelasi persen. Digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen serta melihat arah dan tingkat keeratan hubungan. Yang ketiga yaitu regresi linear berganda. Digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Yang keempat yaitu uji T, digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Yang kelima itu uji F, digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang keenam atau yang terakhir yaitu koefisien determinasi atau bisa disebut dengan R kuadrat. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 1827 data observasi. Variabel energy consumption memiliki nilai rata-rata sebesar 7401.1555 dengan standar deviasi sebesar 3735.20054. Untuk variabel average temperaturnya memiliki rata-rata sebesar 10.8576, sedangkan industrial activity index-nya memiliki rata-rata sebesar 70.6031. Nah, hasil statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa data penelitian ini memiliki variasi nilai yang cukup beragam selama periode 2020 hingga 2024. Dapat dilihat di sini bahwa variabel average temperaturnya itu memiliki nilai korelasi sebesar 0,014 terhadap energy consumption. Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang sangat lemah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,554 atau lebih dari 0,05. Sehingga hubungan tersebut tidak signifikan. Sementara itu, variabel Industrial Activity Index memiliki nilai korelasi sebesar 0,031 terhadap energy consumption. Nilai tersebut juga menunjukkan hubungan yang sangat lemah terhadap tingkat signifikansi sebesar 0,188 atau lebih dari 0,05, sehingga hubungan tersebut tidak signifikan. Berdasarkan hasil model summary, diperoleh bahwa nilai R-nya itu sebesar 0,001. Hal ini tuh menunjukkan bahwa variabel average temperature dan industrial activity index-nya itu hanya mampu menjelaskan pengaruh terhadap energy consumption sebesar 0,1%. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Jadi nilai hubungan R-nya itu sebesar 0,034 itu menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya itu tergolong sangat lemah.
Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,354 atau lebih dari 0,5. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa variable average temperature dan industrial activity-nya itu secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap energy consumption. Sehingga dengan demikian model regresi yang digunakan itu belum mampu menjelaskan pengaruh faktor iklim dan aktivitas industri terhadap konsumsi energi secara signifikan. Berdasarkan hasil uji T, variabel average temperature-nya itu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,558 atau lebih dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap energy consumption. Variabel industrial activity index-nya juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,189 lebih dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh juga terhadap energy consumption. Meskipun kedua variabel memiliki koefisien regresi positif, tapi pengaruh yang dihasilkan itu masih sangat lemah dan tidak signifikan terhadap statistik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, faktor iklim dan aktivitas industri tidak berpengaruh terhadap konsumsi energi. Yang kedua, hubungan antara variabelnya masih sangat lemah, di mana nilai R-nya itu hanya 0,001. Yang ketiga, konsumsi energi dipengaruhi banyak oleh faktor lain di luar penelitian. Selain itu, model regresi yang digunakan belum mampu menjelaskan konsumsi energi secara optimal. Adapun saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, menambahkan variabel lain pada penelitian berikutnya. Yang kedua, menggunakan metode statistik yang lebih kompleks. Yang ketiga, memperpanjang periode data penelitian. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi energi dan energi terbarukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.